Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafilatul Komala, NIM E2018-2232. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbagai aspek dalam halal dan haram. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, keutamaan mencari yang halal dalam dalil Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Jadi Allah tidak membedakan mana yang Islam, mana yang non-Muslim. Dan Allah juga telah memberikan kadar kelayakan dari makanan yang akan dikonsumsi oleh seseorang tersebut, yaitu halal dan baik atau thayyib. Jadi semua manusia di sini seharusnya memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Tetapi yang melaksanakan perintah Allah ini kebanyakan adalah orang muslim atau orang yang beriman. Jadi orang yang beriman lebih memilih atau harus memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Selanjutnya, keutamaan mencari yang halal dalam dalil hadis, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari jalan yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah menceritakan bahwa sesuatu yang halal itu lebih baik daripada sesuatu yang haram. Karena yang halal itu akan mendapatkan pahala atau kita bebas dari siksa, dan yang memakan makanan yang haram itu akan mendapat siksa atau mendapatkan neraka. Itu maksud dari sabda Rasulullah tadi. Nah, dari sini makanan yang halal dan haram itu kita peroleh bukan cuma dari bendanya saja, tetapi dari proses untuk mendapatkan makanan atau minuman tersebut. Contohnya dari pekerjaan kita, pendapatan kita, atau penghasilan kita. Nah, dari proses itu pekerjaan kita halal atau haram itu juga menentukan hasil akhir kita atau konsumsi kita. Jadi misalkan pekerjaan kita sebagai buruh tani untuk mengelola sawahnya sendiri, berarti itu kan halal. Jadi proses pendapatannya atau penghasilannya dan juga makanannya itu yang dimakan itu akan menjadi makanan yang halal. Sebaliknya, jika contohnya ada seorang yang mempunyai pekerjaan mencuri, nah prosesnya itu kan mencuri itu kan sesuatu yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Jadi hasilnya atau pendapatannya itu merupakan sesuatu yang haram. Meskipun uang itu bukan sesuatu yang haram, tapi prosesnya yang haram. Jadi makanan yang kita beli dari hasil kita mencuri itu termasuk makanan yang haram. Selanjutnya, keutamaan mencari yang halal dalam athar para sahabat atau ulama terdahulu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sedekah seseorang yang mencari penghasilan dengan jalan yang haram dan tidak memberkahi apa yang ia belanjakan dan tidak meninggalkan di belakang punggungnya kecuali merupakan bekalnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi keutamaan mencari yang halal dalam asar para sahabat dan para ulama terdahulu juga sepakat bahwa memang perintah Allah itu harus kita jalankan, bukan hanya peraturan saja, tetapi harus terlaksana. Jadi ancaman Allah juga benar-benar
kepada orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Contohnya di sini Rasulullah bersabda tidak menerima sedekahnya orang-orang yang penghasilannya dengan jalan yang haram dan hasilnya itu tidak akan berkah. Jadi di sana juga terdapat beberapa makanan atau minuman yang halal dan juga beberapa makanan yang diharamkan. Contohnya makanan yang halal itu adalah makanan yang kita makan sehari-hari, misalkan nasi. Nah, itu jika prosesnya kita mendapatkan nasi itu dengan jalan yang haram, maka nasinya itu akan menjadi haram untuk tubuh kita. Begitupun untuk kesehatan kita. Karena makanan itu sejatinya untuk memberikan energi atau tenaga dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, maka dari situ makanan dan minuman itu harus kita pilih, harus kita benar-benar jaga mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Contohnya lagi adalah makanan yang haram. Contohnya bangkai. Kenapa bangkai itu tidak diperbolehkan untuk dimakan atau diharamkan untuk dimakan? Karena bangkai itu mempunyai bau yang busuk, memiliki bau yang busuk. Jadi orang sudah enak melihat bangkai tersebut, apalagi dimakan. Selanjutnya darah. Makanan yang haram adalah darah. Darah itu merupakan sesuatu yang tidak boleh juga dimakan. Terus selanjutnya itu hewan-hewan buas seperti singa, seperti harimau, dan juga hewan-hewan yang menurut Islam itu najis, yaitu seperti anjing. Nah, itu haram dimakan. Babi. Nah, itu merupakan makanan-makanan yang haram untuk dimakan. Nah, dari situ kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara memakan makanan yang halal. Karena jika kita memakan makanan yang halal, maka tubuh kita akan insya Allah akan berenergi atau bisa mengalirkan energi-energi positif untuk lingkungan kita. Selanjutnya, jenis-jenis makanan yang halal dan haram. Menurut Al-Ghazali di sini mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal dan haram itu menjadi dua. Yang pertama, suatu benda dikatakan haram karena hakikat dan keadaan benda itu sendiri. Yang kedua, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya. Jadi rincian harta yang pertama itu yang keharamannya adalah sifat yang terdapat dari zat benda itu sendiri, itu ada 3. Yang pertama, hasil tambang. Nah, kenapa hasil tambang ini merupakan zat yang memang haram? Karena hasil tambang ini tidak boleh dimakan. Karena jika dimakan itu adalah racun dan bisa membunuh atau merusak kesehatan manusia. Yang kedua itu adalah tumbuh-tumbuhan atau benda nabati. Nah, ada tumbuhan yang boleh dimakan dan ada tumbuhan yang tidak boleh dimakan. Contohnya, tumbuhan yang boleh dimakan semua apa aja. Contohnya sayuran, brokoli, kacang panjang atau yang lainnya. Dan ada tumbuhan yang tidak boleh dimakan atau haram untuk dimakan. Contohnya seperti ganja. Terus yang ketiga itu binatang atau benda hayawani. Nah, di sini ada binatang yang halal dimakan dan ada yang haram dimakan. Contohnya binatang yang haram dimakan itu adalah binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Awalnya binatang itu memang halal, tetapi pada proses penyembelihan itu tidak menyebut nama Allah, maka benda tersebut atau hewan tersebut menjadi haram untuk dimakan. Sedangkan harta benda yang keharamnya sebabnya karena sesuatu yang dari luar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya. Contohnya seperti tambang. Nah, tambang itu memang halal dan prosesnya juga halal. Jika prosesnya itu tidak memikirkan dampak lingkungannya, maka itu menjadi haram. Yang kedua, sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya.
Contohnya seperti fa'i, ghanima. Terus yang ketiga, sesuatu yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara suka sama suka atau dengan cara tukar menukar. Terus yang selanjutnya, harta yang diperoleh bukan dengan usaha, seperti judi, maisir, gharar. Itu harta-harta yang yang diperoleh bukan dengan usaha. Nah, itu menjadi hartanya memang halal, tapi prosesnya itu yang membuat harta tersebut menjadi haram. Selanjutnya, tingkatan halal dan haram. Berdasarkan sikap wara atau kehati-hatian para ulama di sini terhadap makanan yang haram dapat diklasifikasi atau dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, sikap wara terhadap orang-orang yang adil. Yang kedua, sikap wara terhadap orang-orang yang sholih. Yang ketiga, sikap wara terhadap orang-orang yang takwa. Yang keempat, sikap wara terhadap orang-orang yang jujur. Yang pertama, sikap waranya orang yang adil. Contohnya adalah menjauhkan perilaku fasik, pendosa. Nah, itu dijauhkan dari seseorang. Yang kedua, sikap waro orang-orang yang soleh, yaitu menjaga diri dari hal yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga, sikap waro orang-orang yang takwa. Di sini menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan melalui fatwa atau melalui kesepakatan para ulama yang tidak diragukan lagi kehalalannya. Yang keempat, sikap waro orang-orang yang jujur, yaitu menjaga diri dari sesuatu yang benar-benar boleh dilakukan dan tidak dikhawatirkan terjebak dalam sesuatu yang dilarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.